Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa saham ya, yaitu khususnya saham-saham yang masuk di dalam saham BUMN ya. Setelah kemarin dari sektor finance ya, terutama di Bank Syariah naik meroket tinggi, dan kita akan membahas beberapa saham BUMN lain yang sudah terbang hari ini dan setengah terbang dan yang belum terlalu terbang ya. Nah, oke, yang pertama kita akan mulai ya pembahasan video kali ini. Oke, masuk yang pertama ya. Kita akan membahas ya, setelah video sebelumnya kita membahas saham-saham saham-saham perbankan ya, khususnya Bank Syariah dengan pemimpin leadernya kenaikan adalah BRIS ya, yang hari ini sampai pada hari ini terus naik ya. Dan kali ini kita akan melihat ya sektor mining ya. Nah, kita akan melihat saham yang pertama adalah Aneka Tambang atau Antam ya. Nah, Antam ya, setelah minggu lalu, pembahasan video minggu lalu ya, di mana Antam berhasil break ya, keluar dari downtrend-nya ya. Nah, ini dia keluar dari downtrend. Ya, awal Oktober dia keluar dari downtrend, dan kemudian dapat kita lihat 2 hari dia tertahan ya di resisten 780. Dan pada hari ini Antam ya dari pagi langsung bergerak naik ya dan menembus kembali resisten 780 dan langsung terbang ya. Dia langsung terbang sampai siang ya. Naik sampai 900 dan kemudian tertekan koreksi sampai 870 dan kemudian sesi 2 kenaikan Antam berlanjut sampai dia sampai mentok ya di arah ya. Arah naik 25% ya berarti ya. Nah, dengan sentimen yang terjadi yaitu bila perbankan oleh merger Bank Syariah, nah untuk Antam ini akan didirikannya PT Indonesia Battery untuk pengembangan mobil listrik ya. Jadi ke depan yang paling terkena sentimen positif ini ya, yaitu yang memproduksi nikel ya. Nah, yang untuk BUMN yaitu Antam ya. Dan sedangkan yang swasta ada Inco ya, ini naik hari ini naik sangat tinggi sekali ya. Nah, untuk Antam ini ya, untuk besok ya, ada potensi ya akan menguji resist berikutnya yang ada di 1025. Nah, apabila bisa mengikuti yang terjadi di BRIS ya, di mana BRIS hari kedua masih arah ya. Nah, ini dapat arah lagi nih, resisten kok bisa tembus 1025, ada potensi lanjut ke resisten berikutnya yang ada di 1175 ya. Dan hari ini volumenya pun sangat luar biasa besar ya. Dan dapat kita lihat akumulasinya sangat besar ya pada hari ini ya. Jadi hari ini Antam menembus 1, 2, dan 3 ya. Berarti 1, 2. Nah, hari ini Antam kenaikannya menembus 3 resisten sekaligus ya. Berarti itu menandakan betapa kuatnya sentimen positif yang ada di Antam ini ya. Nah, bila rekan-rekan yang sudah entry ya di bawah resist 780 atau ketika break 740 ini dapat menggunakan resisten yang sudah dijebol pada hari ini ya untuk sebagai trailing stopnya ya, dari start 920, 865 dan terakhir
8.20 ya. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan asingnya ya. Nah, dapat kita lihat asingnya dihantam malah keluar ya. Jadi hari ini murni kenaikan diborong oleh investor lokal ya. Berarti kenaikan pada hari ini ya, lonjakan kali ini. Bila yang di Agustus ini dapat kita lihat lonjakannya investor asingnya diborong investor asing. Nah, sedangkan untuk kali ini kenaikan antam yang luar biasa ini dinaikkan ya atau diborong naik ya oleh investor lokal ya. Oke. Nah, bila rekan-rekan tergabung di dalam grup membership ya, ini untuk antam sudah diberikan rekomendasi beli ya. Nah, ketika pagi sebelum dia break ya, ini sudah mendapatkan instruksi untuk membeli antam ya, dan akhirnya bisa break ya di antam ya. Jadi antam kita entry di candle naik ini ya. Dan kita tetap hold terus ya. Sampai pada hari ini kita sudah mulai keluar sebagian dan kita akan lanjutkan take profit untuk hari keesokan harinya ya. Dan juga nanti bila tergabung nanti akan terus diupdate ya pergerakan contohnya antam ini ya. Oke, saham kedua yang akan kita bahas ya. Ini adalah saudara kembar dari antam ya, yaitu timah. Nah, timah. Walaupun tidak berkorelasi ya untuk dengan sentimen tersebut, namun timah juga ikut tertarik naik ya, karena memang dua saham ini naiknya sering berbarengan ya. Nah, untuk timah juga ini sudah uptrend ya. Pada hari ini dia sama ya dengan antam ya. Hari ini dia juga menembus banyak resisten ya. Ini tembus 3 ya. 1, 755, 820 dan 850. Dan kenaikan pada hari ini tertahan di resisten 905 ya. Nah, ini potensinya kenaikannya ya. Next resisten ada di 960 ya. Ini ada di 960. Nah, apabila bisa lanjut terus ya. Ada resisten ada di 1130 ya. Dan nanti untuk trailing stopnya ya, bila rekan-rekan sudah entry ya di bawah resist 755 di area sini, sudah entry di area sini, nanti kita bisa menggunakan trailing stop di terdekat ada di 850, 820, 820 ya. Oke, nah untuk timah sendiri cukup bagus ya nih. Volume hari ini sama seperti tadi ya, besar ya. Dan kita lihat akumulasi yang terjadi pun cukup besar dengan tren MACD yang cukup sangat bagus ya, positif ya, karena kenaikannya hari ini diiringi akan volume ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya untuk di timah ya? Nah, timah dapat kita lihat di sini asingnya malah keluar terus ya ini. Oh, sorry. Oh. Nah, untuk timah lanjut ya. Nah, untuk timah juga bila rekan-rekan tergabung di dalam grup membership ya ini ya. Ini juga sudah diberikan alert entry ya. Di closing ya. Nah, kita waktu itu kita dapat mulai masuk di 675 ya. Dan dapat kita lihat kita entry di sini. Jadi kita sempat hold terus ya sampai sekarang. Jadi sempat merasakan waktu dia sideways di sini ya.
dan beberapa saat, beberapa hari sudah break ya di resistnya 700, dan kemudian pada akhirnya pada hari ini boom, terbang ya timah ya. Nah, kita udah entry di candle sini ya. Jadi kita udah hold dari akhir September, kita tetap hold ya. Dan terus kita berikan update pergerakan dari timah ya. Dimana saat di posisi bawah sini ya, ini asingnya terus melakukan pembelian ya. Namun pada saat naik tinggi ini, asingnya malah keluar ya jualan. Jadi asingnya take profit, jadi asingnya malah take profit ya ketika timah naik sekarang ini ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke saham ketiga ya, saham BUMN yang ketiga, yaitu Kimia Farma ya, KF ya. Ini juga terkerek naik ya, kata sentimen bahwa nanti ya bulan depan ya November akan sudah mulai diedarkan ya, itu masalah virus ya, antivirus ya, vaksin sudah mulai bisa diedarkan ya. Jadi membawa sentimen positif untuk KF ya. Pada hari ini KF menguji resisten di 3450 ya, sempat naik sampai tertinggi di 3790 ya, hampir mencapai resisten berikutnya ya, yang ada di 3860, namun sayang ya, terkena profit taking ya, jadi cukup dalam ya profit takingnya ya. Nah, untuk volumenya sendiri juga cukup bagus sebenarnya ya, dimana volumenya cukup besar. Nah, besok harus diwaspadai ya apabila KF ini ya gagal untuk break kembali di atas 3450 ya, ada potensi KF akan bergerak sideways dulu ya, atau malah bergerak koreksi cukup nanti menguji di support 3200 ya. Nah, kita akan tunggu besok, akankah besok masih tetap berlanjut atau harus tertahan di resisten 3450 ya. Nah, sedangkan untuk MACD-nya masih bergerak di area positif. Nah, kita akan tunggu besok ya, kepastian tembus tidaknya KF ya. Oke. Nah, sedangkan untuk KF ya, pergerakan asingnya dapat kita lihat jualan di sini sudah mereda ya dari sebelum-sebelumnya yang asingnya cukup dominan jualan ya. Nah, pada bulan Oktober ini dapat kita lihat tekanan jual dari asing sudah kecil sekali, makanya harga bisa berangsur-angsur kembali naik ya. Ini dapat kita lihat sini, asing lebih banyak ya di bulan Oktober ini. Ini start sini Oktober ya, dapat kita lihat asing lebih banyak mengakumulasi beli saham KF ya. Oke, nah untuk saham KF ya juga sama, ini sudah untuk bila tergabung dalam membership ya, ini sudah kita entry ya. Kita sudah entry dari tanggal 12 ya, dari hari Senin kita entry ya di kisaran 3200 sampai 3250, dan pada hari ini menunggu 2 hari dan KF-nya sudah mulai terbang ya. Oke. Saham berikutnya kita akan berpindah ya ke pindah sektor ya. Kita akan masuk membahas di sektor berikutnya, sektor telekomunikasi atau sektor infrastruktur ya. Kita akan membahas Telkom ya, yang dimana akhirnya setelah berbulan-bulan tertekan koreksi ya, ini akhirnya Telkom dapat bergerak naik ya. Ini dapat kita lihat ya, downtrend ya. Nah, kita lihat ini Telkom sudah mulai tembus ya, ini dari downtrendnya ya. Nah, ini sudah mulai keluar dan juga dia mulai strong ya, naiknya di atas moving average 20-nya cukup strong. Dapat kita lihat sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita lihat candle-nya di atas moving average 20 kurang meyakinkan ya. Nah, ini juga gagal ya, moving average 20-nya gagal ditembus. Nah, kali ini setelah naik pertama
Dapat kita lihat kembali turun ya, namun ada rejection di sini ya. Dan kembali hari ini naik dan menembus resist 2760 ya. Dan dapat kita lihat di sini mulai terbentuk higher low lagi, dan ini higher high, dan ini terbentuk higher high kembali ya. Jadi Telkom sudah bisa dikatakan dalam tren yang uptrend ya. Yang ke depan ada potensi Telkom juga naik ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 2900 ya. Coba kita lihat juga volumenya hari ini juga cukup naik, kembali naik ya, kenaikan diiringi dengan volume. Jadi dan juga dapat kita lihat MACD-nya pun sangat positif, dan dapat kita lihat power naiknya lebih besar dari kenaikan sebelumnya. Jadi sangat bagus dan sangat berpotensi besar melanjutkan kenaikan menuju ke 2900. Nah, bagaimana ya dengan asing ya? Keadaan asing, pergerakan asing di saham Telkom. Ya, sama seperti ya yang sebelumnya ya. Di KF ini dapat kita lihat pergerakan asing juga penjualan di Oktober ini tekanan jualnya sudah mereda ya. Dan dapat kita lihat beberapa hari terakhir asing sudah mulai mengakumulasi beli lagi walaupun belum terlalu besar, namun hal ini dapat mengurangi tekanan ya di saham Telkom sehingga Telkom bisa kembali bergerak positif dan break dari resistennya di 2760 ya. Oke, kita akan pindah ke saham berikutnya ya. Masih dari sektor infrastruktur, dan tentu ini masih saham-saham BUMN kita ya. Ini yang kedua, saham infrastruktur kedua yang kita akan bahas yaitu Indosat ya. Nah, Indosat dapat kita lihat di sini hari ini tampak menguat ya, mengikuti kenaikan dari Telkom ya, namun kenaikannya masih kecil ya, berarti masih sangat potensi ya. Tapi kita lihat ya menguji resist di 2070 ya. Dapat kita lihat di sini resistnya masih cukup kuat ya untuk dilewati. Nah, kita akan tunggu apakah kali ini Indosat akan melaju terus ya untuk menuju ke resisten berikutnya yang ada di 2190 ya. Nah, ini dapat kita lihat di sini tren yang terjadi di Indosat juga sudah mulai uptrend ya. Dari sini kita lihat low-nya makin tinggi ya, atau higher low terus terjadi di sini. Dan juga ini juga higher high. Nah, kita akan menunggu kenaikan ya. Kita lihat sudah mulai ada tanda-tanda ya, karena volumenya sudah mulai tinggi ya. Nah, kita akan tunggu bila besok berlanjut dan bisa mencapai menguji resist di 290, maka mengkonfirmasi uptrend di Indosat ya. Dan bila dari MACD dapat kita lihat cukup bagus ya MACD-nya, dan proses akumulasi belinya cukup masih berlanjut. Nah, kita akan tunggu nanti akan dikonfirmasi ya dengan penembusan resist di 2190. Oke, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya bila di Indosat ya? Nah, dapat kita lihat juga Indosat ini agak sedikit berbeda dengan Telkom ya. Di awal-awal terlihat asing malah menjual, padahal bulan-bulan sebelumnya asing lebih banyak membeli ya. Namun pada hari ini dapat kita lihat asing mulai masuk kembali ya. Naik hari pertama sama seperti Telkom ya. Ini masih potensi ya. Apabila nanti Telkom lanjut naik ya ke 2900, ada potensi besar ya si Indosat ini juga lanjut menuju ke resisten berikutnya yang ada di 2190 ya. Oke, saham terakhir yang kita akan bahas dalam video kali ini ya, yaitu perusahaan gas negara ya, atau Pegas. Ini dari minggu lalu sudah kita bahas terus ya. Ini kita akan bahas lagi Pegas ya, karena pergerakannya sudah sangat positif ya. Ya, kita lihat pertama dia sudah berhasil break ya dari resistnya di 995, dan hari ini menembus resist berikutnya yang ada di 1045 ya. Di ke depan dengan naik meroketnya saham-saham BUMN, maka Pegas ini juga berpeluang ya untuk naik ya, kembali menguji resistnya di 1155 ya, dan dapat kita lihat juga kenaikan ini
di bulan Oktober ini juga diiringi dengan volume yang cukup bagus ya, sehingga kenaikannya dibilang cukup sehat ya, dan diiringi dengan proses akumulasi yang cukup bagus ya. Ya, ini kan didukung bila kita lihat dari MACD-nya pun juga sangat bagus ya. Dapat kita lihat cukup strong ya kenaikan dari si Pegas ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, Pegas asingnya tampak tidak berpengaruh ya, karena posisinya walaupun naik ataupun turun, dapat kita lihat di sini asingnya terus keluar ya dari Pegas ya. Oke, kita akan berpindah. Pegas ini juga sama ya, kita sudah merekomendasikan beli ya di kisaran 975 sampai 985 ya. Dan hari ini sudah naik ya, jadi sudah naik cukup lumayan ya. Kita akan tunggu kenaikan lanjutan sampai menuju ke resisten berikutnya yang ada di kisaran 1155 ya. Nah, semoga bisa tercapai ya di bulan Agustus ini ya. Jadi kita mulai entry di kedua candle ini ya. Nah, kita entry di sini ya. Dan kemudian harga lanjut naik ya. Nah, kita akan targetkan untuk mencapai harga 1155 ya. Oke, untuk yang terakhir kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG kita ya. Nah, indeks IHSG kita dari ini kembali naik ya. Dapat kita lihat awal kenaikan IHSG sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sudah rally IHSG sangat mantap ya ini ya. 8 hari ya. 8 hari dalam posisi rally terus ya. Dan tidak dalam tekanan yang besar ya. Jadi Oktober ini sangat kondusif kondisinya ya. Nah, dapat kita lihat di sini setelah kemarin lusa ya, ini kemarin lusa IHSG menembus 5075 dan kemudian target berikutnya dari IHSG yaitu menuju ke 5187 ya. Dan kemudian target berikutnya yaitu terdekat yaitu menutup gap ya. Nah, di sini ada gap di 52 ya. 5232. Jadi target terdekat berikutnya ada di resisten di 5187 dan kemudian gap yang ada di 5232. Nah, dengan melihat tren yang terjadi seperti ini, besok masih ada kemungkinan IHSG itu naik ya, dan kemudian mungkin Jumat akan ada koreksi sedikit ya, karena hari Jumat hari take profit sedunia ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya, semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam bantu mengambil keputusan beli dan jual ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik, ini saya akan menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya, di mana nanti rekan-rekan akan mendapatkan rekomendasi saham ya, dan akan digabungkan dalam grup dan channel Telegram, di mana nanti akan bisa lebih fokus dalam trading ya. Dan hal ini juga sangat berguna untuk rekan-rekan yang masih baru dalam trading saham ini, sehingga lebih terarah dan tidak sampai nanti portofolionya kinerjanya tidak sesuai dengan pergerakan dari IHSG dan malah terjebak di saham-saham yang fundamental tidak jelas dan atau lebih dikenal dengan saham-saham gorengan, apalagi saham-saham IPO yang banyak sekali berakhirnya cukup tragis ya, dan turun terus sampai mentok di 50 ya. Oke. Dan nanti juga selain rekomendasi saham ya, nanti rekan-rekan juga akan mendapatkan update dari pergerakan sahamnya, baik apakah sudah mencapai target resistennya menembus atau kita akan mengupdate cut loss-nya dan kita naikkan menjadi trailing stop karena kenaikannya sudah mencapai 10% ya. Kemudian kita akan
update terus secara bertahap ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp di 0838 9602 1213. Terima kasih.